Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Mungkin sudah pada kenal namanya ya di episode pertama kemarin. Saya ulangi lagi. Bersama saya Neni Dewi Ningsih. Kita kembali di podcast Kreasi Stik MK. Sebelum dilanjut, yang belum subscribe jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Karena kini episode kedua ini saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa. Episode kedua ini saya ingin ngambil tema yang sangat menarik tentunya untuk dibahas. Jodoh datangnya itu tepat apa cepat ya sebenarnya. Sudah saya bersama dengan Ibu Norma Nurjana SKM. Selamat datang Ibu di Stik MK Menyapa. Baik, terima kasih Bu Neni. Kenapa Bu? Grogi, Masya Allah. Kita sering ketemu, kenapa jadi grogi dengan saya Bu? Melihat Bu Neni tuh bikin saya deg-degan. Saya jadi deg-degan dan lupa. Oke, kalau yang sudah lihat episode 1, saya yakin sudah ada yang sedikit mendengar kata Ibu Norma. Nah, episode 1 sebenarnya kita udah menyinggung nih. Beliau ini siapa sebenarnya? Ya, beliau ini adalah salah satu dosen kampus kami, ya tentunya, dan beliaulah yang memang menjadi owner dari Pasona Press Milk yang episode 1 kemarin menjadi sponsor dan sekarang juga masih menjadi sponsor utama selain Stikes Muhammadiyah Kuningan tentunya ya. Oke, karena memang ini tentang jodoh. Tentang jodoh, kenapa tentang jodoh? Karena menurut saya ini menarik Bu, makanya saya pengen ungkapkan di sini. Banyak di luar sana mungkin ya mahasiswa, mungkin yang dari luar juga pengen tahu sih seperti apa mencari jodoh yang tepat. Tapi datangnya juga cepat apa tepat seperti itu. Sebelum berlanjut ke obrolan tentang jodoh ya, sabar dulu, tenang. Kita kenalan dulu deh dengan dosen kita. Kalau sama saya kan gak usah kenalan, ya. Ibu Norma ini ya, aktivitasnya apa saja Bu? Dicek dulu. Jangan grogi ya Bu ya. Aktivitasnya, kalau tadi dibilang luar biasa, mungkin lebih tepatnya biasa di luar kali ya. Aduh. Oke. Ya, jadi aktivitasnya ya seperti biasa lah, kan karena saya memang bekerja di Stikes Muhammadiyah Kuningan, Betul. ya. Kalau untuk pekerjaan ya berarti utamanya di sini. Tapi karena saya juga sebagai seorang ibu, tentu pekerjaan utamanya ya di rumah gitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Ibu dari Tiga orang anak. Oke, apalagi aktivitas apa maksudnya nih? Di sini saya sudah mencatat beberapa aktivitasnya padat merayap dari Senin sampai dengan Minggu kayaknya nih. Padahal kita sama-sama punya waktu itu sehari itu 24 jam. Tapi ini saya akan bacakan. Mudah-mudahan tidak terkejut ya teman-teman. Sebagai salah satu penyaji luar biasa dari beberapa yang sudah saya lihat, mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu, beliau sering menjadi penyaji di beberapa kegiatan workshop atau seminar. Betul seperti Ibu ya? Penyaji dalam hal apa ini maksudnya? Jodoh juga? Penyaji lagi belajar sebetulnya ya, tapi memang beberapa kali saya diminta untuk menyampaikan sharing lah lebih tepatnya mungkin ya. Kalau penyaji, lebih sering penyaji hidangan sebetulnya. Oh, penyaji hidangan, ini salah satunya pesona ini ya. Nah, tapi untuk sharing gitu ya, sharing materi memang sering diminta tuh untuk bahas tentang jodoh. Saya juga nggak tahu tuh kenapa mintanya tentang jodoh aja katanya gitu ya. Tentang jodoh, tentang cinta. Wah. Aduh. Kebetulan kita pakai pink-pink ya Bu. Ya, tema hari ini pink, bukan gara-gara jodoh juga sebenarnya. Karena seragam. Di sini yang kedua, pembina Fokusku, di mana Fokusku ini salah satu dakwah muslimah yang ada di Kabupaten Kuningan atau seperti apa Bu? Ya, Fokusku itu adalah forum komunikasi muslimah. Nah, itu memang dirintisnya bukan sama saya ya. Ada pembina juga namanya Bu Ninin. Tapi alhamdulillah saya diminta untuk membersamai teman-teman Fokusku yang waktu itu terbentuk pas awal tuh kita menyelenggarakan tablik akbar. Wow. Yang datangnya Maida Safira. Maida Safira, oke.
Nah, setelah itu berlanjut sampai sekarang dan alhamdulillah karena memang kondisi pandemi jadi akhirnya lebih banyak kajian-kajiannya secara online. Oh, ya, tetap berjalan berarti kan? Masih tetap berjalan. Iya. Bisa menyalurkan jodoh juga berarti? Maksud saya belum buka biro jodoh. Oh, belum. Oke, saya tidak akan berminat, Bu. Saya sudah menikah, guys. Ingat-ingat ya. Oke, selanjutnya di sini saya juga mencatat beliau itu sangat aktif sekali di Muhammadiyahnya. Di sini salah satunya Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kuningan. Betul seperti itu ya, Bu ya? Iya, Masya saat Allah. ini diamanahi untuk di Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kuningan. Terakhir kemarin kita bikin seminar online ya kerjasama dengan LDK Arihalas Stikas Muhammadiyah. Oh iya. Dalam rangka Hari Ibu. Tentang jodoh juga? Oh bukan. Jodoh terus yang kita bahas. Sabar belum. Di sini juga salah satu dosen tentunya ya. Setiap hari kita memang ininya dosen ya Bu ya. Stikas Muhammadiyah Kuningan. Terakhir ini luar biasa kalau dosen, penyaji, kemudian majelis kesehatan, pembina fokusku, owner Pasona Freshmik Kuningan. Entrepreneur banget Bu. Baru satu produknya Bu? Atau sebenarnya banyak ya? Ini baru belajar sebetulnya ya, baru belajar dan kayaknya agak telat juga gitu ya. Tapi lagi belajar berbisnis lah. Punya produk karena anak-anak suka susu sapi. Awalnya itu? Iya, anak-anak suka susu sapi, mereka pengen jualan. Nah, akhirnya kita kemas gitu ya, kita kemas dengan lebih praktis. Jadi sampailah jadi Pasona Fresh Milk yang dikemas botolan seperti ini. Fasona. Gitu. Apakah ada singkatan atau arti dari Fasona ini Bu? Iya. Saat ini kenapa namanya jadi Fasona Fresh Milk? Nah, yang episode 1 mungkin pada penasaran. Ini tuh apa sih? Kenapa bisa dinamakan Fasona? Fasona itu suka dikirain fashion ya. Fashion lah. Nyebutnya fashion gitu. Padahal Fasona itu karena memang idenya dari anak-anak, saya punya 3 anak, namanya Fatih, Sofwan, dan Hasna. Jadi kita singkat luar biasa sekali, Masya Allah. Itu deh. Ya, jadinya Fatin, Sofwan, Hana. Jadi lah namanya Fasona. Baik. Oke, tiba saatnya kita ke jodoh. Jodoh itu datang tepat apa cepat? Menurut Ibu? Pengennya cepat sama tepat ya? Ini para jomblo biasanya menyaksikan dengan seksama. Langsung, oke. Ya, memang kayaknya masih menarik dan selalu menjadi trending gitu ya kalau kita membicarakan tentang jodoh. Yang belum punya jodoh kan biasanya menanti-nanti gitu kan ya. Iya, pasti bertanya-tanya. Makanya kita ambil tema, apakah jodoh itu datang tepat atau cepat? Iya. Pilihannya bisa jadi ada pada kita ya, pengennya cepat apa tepat gitu ya. Pengen yang cepat apa yang tepat. Ini pilihan sebenarnya berarti Bu. Oh, ya kamu bisa jadi, tetapi juga gitu ya. Ya ada hal-hal yang kemudian kita juga tidak terlalu fokus kepada saya pengen cepet-cepet dong ketemu sama jodoh gitu kan ya. Tapi memang lebih tepat gitu karena waktu yang tepat itu terkadang tidak bisa kita ketahui ya. Nah, Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat kita ketemu sama jodoh kita. Seperti itu. Oke. Misalkan nih, ada teman-teman yang di sini, bukan saya Bu ya. Misalkan udah sold out misalnya. Betul sekali. Misalkan tiba-tiba ada yang berpikiran, biasanya kalau wanita-wanita itu saya punya target menikah di umur sekian. Dan itu tentunya meleset misalnya. Nah, apakah dengan seperti itu berarti apa yang harus dia lakukan Bu biasanya? Saya ingin umur saya sekarang 23, tahun depan saya target untuk pengen menikah. Ternyata kan masih jomblo juga di umur 24, maaf. Misalnya, itu menanggapinya seperti apa? Biasanya pertanyaannya kayak gitu sih. Loh, saya di umur 24 atau 25 itu wanita-wanita itu biasanya udah punya target. Dia selain dari kerja, dari kuliah, target itu menjadi salah satu ini juga biasanya gitu ya. Menanggapi hal seperti itu biasa. Bagaimana menurut Ibu biasanya? Kalau jodoh itu sebetulnya biasanya yang terfikirkan jodoh itu kalau sudah sampai ke pernikahan ya. Betul. Iya.
Atau masih ancang-ancang? Ancang-ancang. Ancang-ancang Translate punya di bawah ini ya. pacar, ancang-ancang punya gebetan gitu ya. Pegebetan. Oke. Tapi ketika berbicara seperti itu, saya saja gitu ya, doa pengen punya jodoh yang soleh itu dari kelas 2 SMA. SMA, kelas 2 SMA. Itu baru doa, kan nggak langsung kalau doa itu ya. Kita Langsung doa langsung dikabulkan ya, jawab Bu? gitu. Saya minta doa. Iya, kelas 2 itu berarti tahun berapa? 2003. Baru nikah 2010. Berarti dikabulkan sama Allahnya itu di 7 tahun yang akan datang ya kan? Berdoa dari sekarang teman-teman. Punya target, punya dong. Wah, ketika masa-masa kayak gitu kan lagi menggebu-gebunya ya. Betul, betul. Lihat laki-laki yang soleh, kayaknya jodoh saya tuh. Pengennya gitu ya. Itu juga, Bu. Wah. Nah, punya dong target, usia 20 tahun saya pengen nikah gitu kan ya. Tapi ternyata baru usia 24 tahun menikah gitu kan. Berarti meleset kan? Betul, Jadi betul. sedih? Enggak. Karena apa? Karena memang ketika kita meminta itu tidak hanya sebatas keinginan gitu ya. Ketika kita berdoa sama Allah, berarti kita kan memasrahkan. Kita memberikan, menggantungkan harapannya sama Allah. Nah, itu yang membuat kita itu mau datang cepat ataupun lambat ya. Tapi kita sudah yakin bahwa Allah akan mempertemukan jodoh kita di waktu yang tepat. Nah, itu yang bikin kita nggak terlalu menjadi beban gitu ya. Oh iya, betul. Nah, walaupun memang di usia-usia 24, usia 25 ya, yang riuh, tahu yang riuh? Iya, biasanya kayak gitu. Usia 24 yang lain udah bikin nikah gitu kita, kan misalnya. yang bikin kita panik itu kan pertanyaan-pertanyaan orang ya. Nah, Kapan seperti nikah? itu. Kapan nikah? Saya nggak tahu. Karena memang kalau pertanyaan orang itu pasti ditanyain terus. Kapan nikah? Sudah nikah? Kapan punya anak? Gitu kan ya? Sudah Itu punya selalu anak? kayak gitu, Kapan nambah? Wah, kan ya nggak selesai-selesai ya. Punya anak ditanya lagi kapan nambah gitu kan. Iya. Punya 2 nambah lagi kapan? Oh ya, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, Seperti itulah teman-teman. Luar biasa. Ini baru pertanyaan pertama yang saya lontarkan. Saya banyak pertanyaan, ada 20. Tapi gak mungkin saya sampaikan di sini semua. Buat teman-teman nih, kita baru awal aja udah sangat greget sekali ya. Temanya tepat sekali Ibu kayaknya. Silahkan tinggalkan komentar yang mau tanya, karena ini bukan live ya. Perlu teman-teman ketahui, standby-kan setiap hari Sabtu menemani weekend teman-teman, khususnya yang jomblo. Melihat Stick MK Menyapa ini kita akan tayang setiap hari Sabtu. Oke, nanti untuk yang episode 2 ini kita akan sayang minggu ini hari Sabtu. Silahkan standby. Langsung kita akan adakan episode ketiga lanjutan dari ini masih bersama Bu Norma. Kalau banyak yang berkomentar dan bertanya, silakan bertanya. Misalnya gak puas di sini mau nanya lagi tentang jodoh, atau kalau curhat ya kayaknya aduh jangan ya. Bertanya apapun itu silahkan. Atau misalnya di IG kampus kami nanti juga akan memposting tentang podcast ini. Silahkan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar, itu tetap akan kami bahas. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik? Terbaik. jodoh yang terbaik, Oh iya, yang paling baik gitu ya. sedikit pengalaman Bu. Cerita sedikit, nyeritain diri sendiri. Aduh malu saya. Jadi saya lulus kuliah itu tahun 2014. Harapan di awal 2015. Kebetulan usia 24 tahun. Belum karena Juni 23 menjelang 24. Di situ saya berdoa, susah yang tadi saya sampaikan, target saya di umur 24 tahun ini ingin segera menikah. Setelah itu saya berdoa, mudah-mudahan ya maksudnya Allah cepat-cepat memberikan yang baik. Doa saya jodoh, mudah-mudahan Allah cepat memberikan saya jodoh yang tepat dan cepat Bu. Target banget ya orangnya saya. Ini judulnya Bu Neni banget ya. Judulnya saya banget. Seperti itu. Di Januari, kemudian Februari, Maret saya ditemukan dan sekarang menjadi my husband. Dan saat itu juga di tahun 2015 langsung saya menikah. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini yang masih misalnya
bingung, saya udah umur segini-segini, tadi sudah dibahas, tenang saja, calm down. Semuanya sudah diatur ya Bunda ya. Mungkin sebelum kita lahir kita udah dipasangkan jodohnya dengan si dia yang masih tercatat. Oke Bu, kembali ke pertanyaan. Abaikan yang tadi ya curhatan saya. Bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik? Wow. Baik, kalau berbicara tentang jodoh gitu ya, sama halnya ketika kita melihat cermin. Kita pengen nih jodoh yang terbaik. Coba lihat diri kita sudah melakukan sejauh mana hal-hal yang terbaik. Gitu kan ya. Saya yakin setiap orang itu juga doanya sama. Jadi kalau Jodohnya misalkan pengen yang terbaik semuanya. betul. Iya betul. Gak mungkin pengen dapat jodoh yang kalau doanya sama, ketika kita melihat kita sudah melakukan hal yang terbaik tidak gitu kan. Insya Allah nanti akan dipertemukan dengan yang terbaik juga gitu kan ya. Nah jadi kalau jodoh kita menuntut sendiri. Nah kalau kita menuntut, saya pengen jodohnya yang rajin sholat dong gitu kan ya. Pengen jodohnya juga yang bisa membimbing saya. Biasanya suka gitu ya, kalau perempuan kan pengennya dibimbing. Oh, imam. Ya kan? Betul. Di mana yang makmum? Kayak makmum sholat ya. Nah, ya otomatis gitu nanti kita akan kembalikan pertanyaan itu kepada diri sendiri. Ya, sejauh mana kita sudah melakukan yang terbaik, persiapannya sudah seperti apa? Kalau misalkan kita memang ya tadi pengennya seseorang yang datangnya itu adalah orang yang soleh gitu ya, atau solihah kalau yang untuk yang laki-laki gitu kan. Betul. Nah maka balikin lagi deh sama kita, sudah sejauh mana kita dekat sama Allah. Nah kan yang punya jodohnya Allah gitu kan ya, ada di tangan Tuhan gitu kan, di tangan Allah. Nah kita bujuk dong yang punyanya gitu kan. Gimana cara bujuknya? Ya deketin dong sama kita lebih dekat sama Allah seperti kembali itu. Sama Allah. Iya, insya Allah gitu ya, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Luar biasa. Pertanyaan kedua, itu baru pertanyaan kedua. Sampai sini bagaimana teman-teman? Langsung saat Bu Norma bilang cermin, saya langsung ambil cermin. Hah? Kayaknya yang nonton nanti. Pengen dong yang punya hafalan 30 juz, bukan juz 30 ya. Nah, tinggal balikin lagi kita udah hafalnya sampai mana ya. Oh, baru juga An-Nas, Al-Falaq dan Al-Nas gitu kan ya. Betul. Oh, berarti PR-nya banyak banget. Makanya ketika mencari jodoh pun coba fokusnya adalah kepada persiapan itu. Jangan terlalu fokus kepada si A nih kayaknya pacar saya nih kayaknya jodoh terbaik saya gitu. Misalkan gitu ya. Sementara kita lupa dengan persiapan-persiapannya. Nah, itu yang membuat kita lena bahwa ingin mendapatkan jodoh terbaik tetapi belum melakukan hal-hal yang terbaik tadi gitu. Contoh ya. Kesimpulannya seperti itu. Luar biasa. Kembali ke pertanyaan. Ini wawancara pertanyaan atau apa ya? Ngobrol ya. Tapi di sini saya soalnya sangat penasaran sekali. Bagaimana sebaiknya seorang perempuan ketika memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis? Wow, sedangkan dia merasa belum siap untuk menikah. Loh, dia udah suka misalnya dengan laki-laki, dengan lawan jenis, atau sebaliknya, laki-laki ke perempuan, sedangkan dia belum siap untuk menikah, Bu. Jadi udah suka duluan, tapi belum siap nikah. Ini bagaimana ini? Oke, iya biasanya galau nih, usia-usia berapa nih? 20-an. Sudah terlampau ya? Usia-usia 20-an ya? Usia-usia remaja atau remaja menjelang dewasa ya, betul. Lagi menggebu-gebunya. Kecenderungan terhadap lawan jenis harus ya. Bahaya kalau kecenderungannya pada sesama jenis ya. Ya benar-benar tepat sekali. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita sudah mulai menggebu-gebu ya rasa cinta itu, bisa nggak kita alihkan kepada hal-hal yang lain yang lebih positif ya. Tadi seperti yang tadi disinggung gitu kan, alihkan kepada persiapan-persiapan. Nah, kan harus banyak yang harus dipersiapkan ketika kita bertemu jodoh. Udah ketemu nih jodohnya, sudah sampai sejauh mana persiapannya? Udah paham nggak kalau misalkan ya ada perilaku-perilaku yang sebetulnya kalau kita kenal, misalkan ada yang sudah punya pacar nih ya. Tapi ketika pacaran kan yang kelihatan kayaknya yang bagus-bagus aja gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nanti shock pas nikah kenapa kayak gini. Kayak gitu gini, kan. Itu beda banget ya Bu ya. Nah, pacaran dan setelah menikah. Perlunya persiapan-persiapan, terutama persiapan mental gitu kan. Nah, gimana dong kalau misalkan belum siap nikah? Ya berarti tadi kita boleh punya kecenderungan, tentu harus tadi ya, kecenderungan
Lawan terhadap jenis lawan gitu. jenis karena memang normalnya seperti itu. Bahkan memang diciptakan rasa cinta kita itu Betul. kepada wanita-wanita. Kalau laki-laki berarti ya kepada laki-laki, kalau kita Perempuan. perempuan gitu kan. Nah seperti itu. Tapi ya tadi dikelola gitu kan. Jangan sampai remnya blong. Nah, Harus tetap punya fokuskan. patokan remnya. Betul. Oke. Kemudian alihkan Benteng. perhatian kita kepada tadi apa yang harus kita persiapkan. Kalau seandainya kita memang nanti gitu ya, supaya kita memang lebih siap untuk menikah, ya. Karena kalau berbicara tentang masalah menikah mah masih jauh nih, saya pengen hubungan serius. Wah. Kalau menurut saya serius itu ya menikah. Nah, Jadi yang disebut bukan pacaran. yang disebut serius itu kalau menurut saya ya, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Gitu. Enggak, ini masing-masing. Nah, menurut saya sih kalau udah bilangnya saya mau serius gitu, jadi kita pacaran dulu gitu kan. Nah, itu menurut saya sih belum serius. Yang serius itu ya mengajak nikah. Wow, Tuh kan langsung ya. datangi orang tuanya. Kalau memang kitanya belum siap ya tadi, ya bilang aja kita belum siap menikah dan kita fokuskan kepada tadi ya kedekatan kita sama Allah, ya curhat sama Allah itu lebih aman sebetulnya ya. Nangis, aduh Terjaga. ya Allah saya naksir sama dia gitu kan, bantu saya untuk lebih mengendalikan hati saya. Nah itu lebih ngemplong gitu kan. Terus kalau misalkan pun memang harus cerita sama teman, ya silakan cerita sama teman yang bisa dipercaya gitu kan ya. Nah itu bisa untuk menangani mungkin ya. Itu share pengalaman. Pengalaman pribadi. Zaman dulu. Zaman dulu. Oke, baik. Next question. Pertanyaan selanjutnya. So bahasa Inggris saya. Bagaimana menyikapinya kalau kita diam-diam suka atau mencintai seseorang? Ini kayaknya yang tadi sama ya. Oh ya, diam-diam suka ya. Diam-diam suka. Di sini lebih ke pertanyaannya bagaimana cara mengalihkan perasaan tersebut. Oke. Tadi sudah terjawab sebetulnya ya? Sudah terjawab sebenarnya yang iya, tadi ya. mengalihkan kepada aktivitas yang kemudian kita lebih dekat sama orang kan ya, sama pemilik yang maha cinta gitu kan ya, yang memiliki cinta itu tersebut. Jadi nanti pernah saya mendapatkan atau mendengar ya kajian dari seorang ustadz Salim Afillah, mungkin ada yang sudah tahu gitu kan ya, bahwa alihkan dengan tadi persiapan-persiapan, mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, bahkan kalau misalkan terutama yang putra ya, yang laki-laki, persiapan finansialnya. Betul. Kalau sekarang yang perempuan juga banyak yang sudah mulai berbisnis ya, Iya, itu juga bisa yang membantu perekonomian keluarga misalkan gitu kan ya. Termasuk kemudian persiapan-persiapan yang lain. Ya jadi fokuskan aja ke situ, biar kita lebih sibuk mempersiapkan diri untuk melihat lagi, oh saya sudah sejauh mana nih kesiapannya, termasuk ilmu tentang orang tua, ya parenting. Ya boleh nggak, belum juga nikah sudah belajar tentang ilmu parenting, kenapa tidak, gitu ya. Namanya pengetahuan itu juga kan persiapan itu dilakukan tidak pas mau nikah baru deh kita siap-siap gitu kan. Nah, ke jenjang itu karena jauh gitu ya. Ketika kita berbicara tentang menikah, kan ibadah terpanjang katanya ya. Luar biasa, seumur hidup. Kalau kita udah ngomongin jodoh, tapi orientasinya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah, itu nanti beda rasanya, gitu teman-teman ya. Jadi beda rasanya, nggak hanya sekedar saya suka karena dia ganteng, ya kan? Saya mau nikah sama dia karena kaya. Ya, walaupun boleh, karena ada 4 gitu kan, ada 4 hal yang kemudian kita boleh mempertimbangkan dari mulai catat teman-teman, wajahnya atau fisiknya gitu kan ya, mulai dari hartanya gitu ya, kaya apa enggak gitu kan, kemudian dia nasab atau keturunannya seperti apa, dan kemudian ada yang keempat itu adalah agamanya. Itu yang paling utama ya. Nah, yang paling digarisbawahi itu adalah kata Rasulullah yang agamanya baik. Nah, jadi itu, kalau misalkan kita ingin jodoh yang agamanya baik, kita pun harus agamanya baik, seperti itu deh. Ya, jadi alihkan fokus kita gitu ya. Masya Allah. Alihkan fokusku. Fokusku. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini kalau udah Bu Nurma yang ngomong, saya gak bisa berkata apa-apa. Oke, ya, Masya Allah, udah itu.
Karena memang udah seperti itu ya, luar biasa sekali. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan. Ini kita himpun pertanyaan dari beberapa, bukannya sudah menikah ya. Himpun pertanyaan dari beberapa yang memang ingin bertanya tentang jodoh dan kita sampaikan di podcast ini. Kemudian apa ini ya? Apakah ini pertanyaannya sungguh deh. Apakah menikah perlu cinta, Bu? Kemudian apakah bisa kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai? Teman-teman juga pasti bertanya, bagaimana kira-kira kelangsungan ke depannya? Maksudnya kelangsungan apa? Akan hidup berumah tangga tapi tanpa cinta katanya, Bu. Ada lagunya. Ada jawabnya. Perjodohan misalnya tiba-tiba dijodohkan atau bagaimana? Ini menarik kayaknya. Saya juga pengen tahu. Gimana kira-kira, Bu? Perlu cinta nggak? Bunda ini pas nikah cinta nggak? Kok nanya saya? Tentu I love my husband. Dia takut dimarahin suaminya. Enggak. Baik, perlu dong gitu kan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang cinta, kadang ya cuma fokusnya itu kayaknya romantisme kayak drama Korea kali ya. Opa-opa, ini yang suka drakor nih. Ketahuan dia yang suka drakor. Ya, tapi sebetulnya kan ketika membahas cinta itu luas ya. Nah, terutama ketika misalkan berbicara tentang perlu nggak sih ada rasa cinta, ya tentu saja ada gitu ya, harus ada. Tapi cinta itu tadi ya misalkan tadi dijodohkan katanya. Perjodohan misalnya. Misalkan gitu kan. Nah, saya yakin kalau seandainya tadi menikah tapi yang datang itu adalah agama yang baik gitu kan. Ketika mungkin ya, jadi belibet. Ketika mungkin kemudian Allah jodohkan dan nikahkan gitu kan. Ketika menikah belum sih muncul rasa cinta. Tapi ketika kita berinteraksi ya di hubungan yang halal, kita komunikasi dan kita serahkan sama Allah gitu kan, bahwa ya saya menikah karena memang cinta sama Allah dulu yang pertama, ya. Nanti cinta sama manusia itu akan muncul dengan sendirinya. Apalagi perempuan nih, apalagi perempuan kan gampang jatuh cinta ya. Gampang jatuh cinta. Seperti itu teman-teman. Dikasih coklat aja udah meleleh kan. Aduh, itu zaman kapan itu dikasih coklat langsung. Iya. Makasih. Ya, tapi pada intinya ya cinta pasti ada ya, rasa kasih sayang gitu kan, rasa kasih sayang. Kalau nggak ada sama sekali, sebetulnya kalau seandainya ya sudah menikah kemudian tapi tetap dipaksakan juga tidak tumbuh gitu kan. Rasa cinta itu seperti itu. Memang kita bisa menyampaikan bahwa tidak melanjutkan pernikahan itu gitu kan ya. Ada salah satu kisahnya para sahabat gitu ya, sahabiah ada yang seperti itu. Menarik tapi sekali. Ya tadi kalau seandainya kita bisa bersabar, itu alasannya adalah fisik sebetulnya. Karena ada seorang sahabat itu yang physically-nya gitu ya, mungkin penampilannya menurut perempuan ini buruk gitu kan. Nah, jadi dia sangat terganggu. Ya, saking nggak tahu ya kayak apa sih gitu ya, tapi saking itu terganggu dan boleh. Cuma ya tadi kalau seandainya bisa bersabar itu pahalanya lebih besar seperti itu. Kalau itu hanya sebatas perkara fisik ya. Nah tapi pastilah insya Allah gitu ya, nanti akan tumbuh rasa cinta itu dengan sendirinya. Itu memang dialami ya. Saya sama suami juga kenalnya nggak lama gitu kita kan. Kita lihat kisahnya. Kita dengarkan bersama-sama. Nggak lama dong, lama ya. Nggak lama, terus sekitar apa ya? Januari dita'arufkan ya, dijodohkan lah ya. Dijodohkan sama orang tua, kemudian Februari saling nador ya, nador itu melihat. Kemudian Maret itu khitbah, April itu menikah. Gitu. Wow. Jadi awalnya sih kalau mau nuntut cinta duluan sih kayaknya belum ada gitu kan ya. Tapi ketika sudah ada reaksi serius gitu ya, kalau sudah ada proses secara serius, nah itu membuat kita itu juga berusaha untuk menumbuhkan gitu ya. Insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita. Seperti itu gitu ya. Luar Jadi biasa. Insya Allah nanti tumbuh. Oke. Jadi tetap perlu ya. Apakah menikah perlu cinta? Jawabannya tetap perlu. Tapi jangan sampai yang difokuskan cintanya doang gitu ya, modal cinta katanya ya. Jadi makan tuh cinta. Makan perlu cinta. Makan nasi tapi makannya cinta ya.
Nah, karena pasti kalau udah ada cinta kan seorang suami pasti akan berusaha untuk memenuhi nafkah istrinya. Itu kan karena cinta, ya. Kalau misalkan tidak mau menafkahi dan lain sebagainya berarti sudah hilang rasa cintanya gitu ya. Nah, seperti itu. Demi cintaku. Oh, maaf saya malah nyanyi. Selanjutnya kita iklan dulu deh. Barangkali dengan pertanyaan terus ya. Teman-teman juga siapkan komentarnya. Mau bertanya apa kepada pembicara kita hari ini di Steve MK Menyapa. Ini ada masih sponsorship utama ya dari Pasona Fresh Mic. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi, sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Teman-teman kayaknya akan lebih pandai menyimpulkan ketimbang saya. Ini baru beberapa pertanyaan tentang jodoh, tapi luar biasa sekali. Gitu. Kita selanjutnya ada lagi, masih ada beberapa Bu. Kita lanjutkan. Oh banyak ya. Aduh, ini menarik juga. Karena memang kayaknya dalam beberapa kesempatan ini sosial media menjadi salah satu senjata untuk mengenal pasangan. Pertanyaannya menarik, bagaimana hukumnya mengenal jika kita mencari jodoh lewat sosial media? Wow, bolehkah atau tidak sebenarnya dalam Islam atau dalam hal lain gitu? Apa yang harus kita lakukan agar tidak salah dan tidak terkesan seperti main-main? Anda nyari jodoh lewat sosial media tapi tidak mau terkesan main-main. Ini pertanyaannya. Silakan Ibu kurang lebih seperti apa Bu? Menanggapi iya ini. Betul ya. Sebetulnya kalau media sosial itu kan sarana sebetulnya ya. Sarana. Untuk komunikasi juga iya, sebenarnya. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui Facebook. Bahkan mungkin kalau sekarang banyak kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang mengkhususkan itu dan itu lewat media sosial gitu kan ya. Oke, sebetulnya boleh-boleh aja sih ya, asalkan tadi informasi yang diperoleh itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak murni hanya kita mengenal tanpa melihat wujudnya sama sekali dari media sosial. Kan tahu sendiri ya, kalau upload foto di media sosial kayak gimana sih? Sudah banyak kejadiannya ya. Makanya di proses itu gitu ya, ketika kita taruh mengenal, oke, boleh kita tukuran informasi gitu ya, CV dan lain sebagainya karena memang sudah ingin mengarahkan kepada jenjang pernikahan. Tapi ada tahap kedua yaitu melihat nazar, jadi melihat secara langsung ya. Cuma catatannya adalah kalau yang memang ingin sesuai dengan syariat gitu ya, melihatnya jangan berdua-duaan gitu ya, janjian. Harus ada ada perantara gitu ya, harus ada yang nemenin. Betul, tentu. Tapi yang nemenin juga yang bisa dipercaya, yang sudah lebih paham lah ya. Betul. Jangan sampai ya teman sendiri ngajak nongkrong gitu kan ya. Dia teman sih cuma menyaksikan apa yang kita perbuat gitu. Orang ketiga. Orang ketiga dianggap cuma dianggap ini aja gitu kan ya. Nah, tidak seperti itu gitu kan. Jadi nggak apa-apa untuk perkenalan awal kita bisa via medsos karena memang eranya sekarang kan seperti itu gitu kan. Tetapi tadi untuk tahap selanjutnya adalah kita harus betul-betul mengenal. Ya, jadi jangan sampai hanya lihat murni di media sosialnya saja. Ya, tapi memang kita bisa menilai juga orangnya seperti apa lewat medsos. Ya, Bu Neni bisa lihat kalau lihat orang, lihat dari statusnya deh. Nah, teman-teman, salah satunya dari statusnya. Itu bisa menjadi salah satu penilaian saja. Jadi tidak murni yang kemudian tanpa pernah melihat sampai akarnya medsos juga. Bahaya itu mah udah nggak bisa juga gitu kan ya. Nah, jadi hanya media sosial itu hanya peran yang kemudian kita bisa menjadikan itu menjadi sarana
perkenalan saja gitu kan ya, seperti itu. Nah setelah itu kita bisa limpahkan kepada orang yang lebih paham. Betul ya. Ada yang seperti itu. Saya ada nih ikhwan yang pengen kenalan sama saya, boleh nggak Umi jadi perantaranya? Ya, seperti itu. Begitu juga. Gitu. Jadi akhirnya Teman-teman barangkali belum bukan mempromosikan, mempromosikan. enggak kalau nanti ada, maksudnya teman-teman bisa nih nyari yang kira-kira orang yang bisa dipercaya gitu ya, yang bisa menjadi perantara. Yang lagi mencari jodohnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah lihat CV-nya, biodatanya gitu ya, mempertimbangkan sebetulnya bahkan gitu ya, kayak proposal lah ya. Pernah bikin proposal kegiatan kan Bu Neni? Sering Bu. Proposal pernikahan juga ada. Proposal menikah juga ada. Di situ ada visi misi juga gitu kan ya. Luar biasa. Nah, itu kalau yang sudah berpandangan bahwa menikah itu adalah sesuatu hal yang menjadi sarana ibadah. Nah, itu kalau cuma menikahnya karena dia ganteng gitu kan ya, kapan lagi kita punya pasangan yang ganteng? Nah, kalau cuma kayak gitu, lama-lama ganteng juga kalau sudah tua udah nggak ganteng. Tetap lagi. saja kembali. Atau yang perempuan yang cantik, mau kayak artis drama Korea yang mulus dan sebagainya, kalau sudah tua ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Nah, jadi kalau memang yang kita bicarakan adalah proses menikah yang di situ kita mempersiapkan sesuatu yang lebih besar gitu kan ya, ibadah terpanjang kan ada yang bilang seperti itu. Ya hal-hal yang kayaknya kita mempersiapkan nilai-nilai yang semoga Allah ridhoi itu harus dipertimbangkan seperti itu. Masya Allah. Baik teman-teman, saya sampai belajar juga ini ya, meskipun sudah menikah tapi ini benar-benar ilmu karena saya juga punya anak perempuan nanti. Benar-benar luar biasa. Perempuan ya, yang terakhir ya Bu ya, yang tadi ada di iklan itu. Masya Allah. Kita lanjut. Bagaimana kita tahu jodoh yang tepat sesuai dengan tema yang tadi ya? Bagaimana kita tahu jodoh yang tepat? Dia tepat nggak sih buat saya? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Bagaimana menanggapinya Bu? Nanya Ibu. Bagaimana kita tahu gitu ya kalau jodoh kita itu tepat? Pertanyaannya agak berat ini. berat sekali Bu. Oke, kalau ini yang nanyanya yang belum nikah ya kan, biasanya ketika misalkan sudah ada yang memang menyatakan serius sama kita gitu kan ya, kita minta pertimbangannya. Yang pertama jelas tadi ya, pertimbangannya ya lewat doa sama Allah deh gitu ya, supaya kalau memang itu jodohnya maka dekatkan gitu kan ya. Kalau misalkan memang bukan jodohnya ya jauhkan gitu kan ya. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya ya orang tua biasanya ya. Karena kalau orang tua ajak diskusi, harus ya diajak komunikasi. Tetap kita terbuka sama orang tua ya. Kalau misalkan pertimbangan orang tua itu sangat penting. Oke. Nah, makanya ketika semua proses, kalau kita sudah menyerahkannya sama Allah, minta dimudahkan prosesnya gitu kan ya, insya Allah nanti akan dimudahkan. Ya, oke. Dia akan dimudahkan dan perasaan kita juga agak gimana ya, susah ini ya. Perasaannya jadi lega gitu ya, perasaannya nggak menjadi beban. Ya, betul. Ya, ketika kita misalkan meminta untuk bla 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 seperti itu ya, meminta untuk prosesnya dimudahkan, insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau sudah banyak hambatan, kemudian bikin cekcok keluarga dan lain sebagainya gitu ya, nah berarti, nah itu bisa tanda pertimbangan untuk kita. Oh, apakah memang ini banyak manfaatnya apa banyak mudaratnya gitu ya, banyak bahayanya gitu kan. Nah jadi itu ya. Nah saya kalau misalkan sebut tepat apa enggak, khawatir gimana gitu ya. Itu tepat itu enggak. Kalau sudah nikah ya kita pastikan itu adalah jodoh kita yang tepat insya Allah gitu kan ya, kita yakinkan diri seperti itu. Nah selama ketika kita menemukan orang yang justru bisa lebih membuat kita itu dekat sama Allah, insya Allah itu yang tepat. Tuh ya. Luar biasa. Nah, Masya Allah. Kalau diajak sholat aja susah, nah mendingan jauhi aja deh kayak gitu ya. Nah biar sama-sama introspeksi diri dulu seperti itu. Nah itu kalau saya patokannya mungkin gitu. Selama
jodoh yang kita temui itu atau calon mungkin ya, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka mungkin itu menjadi tanda-tanda jodoh kita itu tepat. Tapi jangan salah ya, disebut lebih dekat itu bukan berarti tiap mau sholat harus di WA gitu kan ya. Neng sudah sholat belum gitu kan ya, sudah tahajud apa belum. Nah, betul. Ya, jangan terjebak untuk hal-hal yang kemudian sebetulnya kita belum bisa memastikan dia itu beneran nggak sholat apa enggak gitu kan ya. Iya. Nah, makanya kita bisa nanya nih sama teman dekatnya. Nah, gitu ya. Biasanya kalau ta'aruf kita ingin mengenal lebih dalam dari seseorang itu, tanyanya jangan langsung sama orangnya, tanyanya sama teman dekatnya. Ya, dia beneran nggak orangnya baik nggak, rajin sholatnya apa enggak gitu kan ya. Apalagi kalau kriterianya teman-teman, dia sholatnya di masjid apa enggak, kalau laki-laki ya. Berjamaah apa enggak, wah itu kan mantep banget ya. Nanti yang nggak sholat nggak laku. Nah, luar biasa. Itu seperti itulah menurut saya ya. Ya, kita kan dari pandangan Ibu Norma ini ya. Seperti itu, ini kita sudah hampir di segmen-segmen terakhir. Kurang lebih nanti banyak sekali ya informasi, dan bukan hanya renungan sih, tapi ini untuk teman-teman mau laki-laki atau perempuan yang ingin mencari jodoh. Nah, catat deh baik-baik. Putar terus video ini dia di YouTube-nya Kreasi Steve MK. Kemudian misalnya ada yang masih belum puas dan ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian misalnya share video ini ke teman-teman yang lain. Misalnya saya udah punya calon nih, ingin lebih menguatkan, ya udah share aja link video ini. Biar sama-sama melihat di rumah masing-masing maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Kita juga tetap ya, karena di segmen akhir siapapun yang datang ke Stik MK Menyapa itu tetap harus karena ini masih momen-momen penerimaan mahasiswa baru. Jadi kemarin dari episode 1 ini saya meminta narasumbernya mahasiswa yang memang menjadi pemenang video profile untuk masing-masing berkreasi untuk ajakan bergabung ke Stikes. Sekarang kita juga akan menyaksikan nih ajakan bergabungnya di kampus Stikes Muhammadiyah Kuningan dari dosen kita Ibu Norma. Barangkali silakan Bu. Buat yang lagi nonton, karena kita juga memang masih dalam momen dan suasananya penerimaan mahasiswa baru. Di kami tentu ada 2 program studi D3 dan S1. Untuk kontak informasinya ada di bawah ya, silakan untuk dicatat sosial media dan juga WhatsApp-nya. Kita dengarkan nih, barangkali langsung kegayat, wah udah saya mau daftar ke Stikes Muhammadiyah Kuningan setelah diajak oleh beliau. Silakan Bu, seperti apa coba? Ya alhamdulillah gitu ya. Di Kuningan ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kuningan, yang memang kita memang baru 2 prodi ya, D3 Farmasi dan S1 Farmasi, tapi itu menjadi unggulan di Kabupaten Kuningan. Jadi teman-teman yang ingin mendalami kefarmasian, jangan bingung lagi, nggak usah nyari-nyari keluar kota aja ya. Atau yang dari luar kota juga boleh dong ke Kuningan gitu kan. Nah jadi kuliah aja di Stikes Muhammadiyah Kuningan. Insya Allah nanti kita sering ketemu. Nah, dengan beliau bisa lebih curhat. Nanti terkait jodohnya wah lebih. Iya, kita sering ketemu, boleh diskusi gitu kan ya. Tapi dan insya Allah nanti ketemu juga dengan dosen-dosen yang luar biasa gitu ya. Kalau saya nanti kita akan undang juga ke sini dosen-dosen itu. Ya, jadi itulah, ditunggulah insya Allah ya, kita ketemu di Stikes Muhammadiyah Kuningan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya yang lagi di sana dari awal sampai akhir. Ini cukup berat sekali ya, saya sampai merinding dengarnya. Sambil menunggu segmen akhir, ini kita minum dulu. Bu, ini prosesnya ada rasa apa aja nih Bu? Banyak sekali ya Bu ya. Kita sambil minum ya teman-teman yang mau bisa. Ini delivery udah masuk di GoFood atau mungkin di Grab? Sudah sih dimasukkan gitu kan, karena memang tapi belum efektif. Saya minum ya. Jadi lebih kepada delivery order, ada ininya ya, ada kalau mau pemesanan bisa ada hotline di WA-nya gitu ya. Teman-teman, ini produk perdana sebetulnya ya. Susu murni dengan gula aren. Yang biasanya kalau pakai gula pasir biasa, kalau ini pakai gula aren. Ya.
yang katanya menurut penelitian indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula biasa. Jadi aman dikonsumsi. Luar Insyaallah, biasa. ya. Ada jelinya ini ya Bu ya? Ya, varian rasanya sekarang ada yang biasa, ada yang pakai jelly. Oh. Kalau untuk rasa buah-buahannya ada anggur, strawberry, ada melon, ada mangga, terus ada mocha, coklat. Ya, baru itu sih. Ya, doakan saja supaya lebih baik lagi. Amin ya teman-teman, karena ini menjadi sponsorship di sini. Kita doakan berjaya terus untuk Pasana Press Mill. Langsung di depan ownernya sendiri. Yeah. Saya dapat jatah ini ya Bu ya. Baik. Yeah. Ada yang mau disampaikan Bu? Kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman. Kita sampai sini. Kesan-pesannya mungkin dari tema kita kali ini, jodoh datang tepat apa cepat. Mudah-mudahan ada season kedua. Saya inginnya ada pertanyaan sih teman-teman di komentar ya. Gimana Bu? Pesan buat para, saya bilangnya masa jomblo-jomblo, enggak deh. Buat yang sedang menonton, pesannya bagaimana Ibu? Oke, ada satu yang belum tersampaikan sebetulnya ya. Oke. Jadi pernah saya sampaikan di kajian online sebetulnya. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi gitu kan, ada 5 tahapan, ada tingkatan cinta ya. Karena kalau bilang jodoh biasanya kaitannya dengan cinta ya. Betul, pasti. Jadi yang pertama itu tingkatannya, tingkatan yang pertama itu adalah cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kita kepada Rasulullah, ya, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada sesama muslim gitu kan ya. Nah, cinta kita kepada makhluk yang lain gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah bisa memprioritaskan di antara tingkatan tersebut, ya, tadi kan tingkatan utamanya adalah cinta sama Allah. Bahkan ketika kita ketemu sama jodoh juga, menautkannya itu adalah cintanya kepada Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Wow, luar biasa. Gitu kan ya. Tapi kalau sudah menggantungkannya itu kepada manusia, gitu kan ya, kepada orangnya saja, nah itu alamatnya biasanya kecewa gitu kan ya, seperti pasti, itu. Nah makanya raih dulu cinta yang tingkatan pertamanya, insya Allah gitu ya. Kemudian tingkatan yang kedua tadi kepada Rasulullah kita gitu kan ya. Kemudian insya Allah nanti kepada manusia itu ya lebih mudah ya, terutama juga orang tua tadi ya. Nah perlu nggak kalau misalkan restu dari orang tua? Jelas sangat perlu ya. Orang tua itu, keridoannya orang tua itu kan, keridoannya Allah itu ada di keridoan orang tua. Maka kalau misalkan ada yang masih berat dengan orang tua, komunikasikan dengan baik sama orang tua. Ingat ya, dengan baik. Ya, jadi ajak komunikasi. Saya juga waktu sebelum dijodohkan itu, karena lihat gelagat orang tua itu suka banget menjodohkan anaknya ya. Akhirnya saya sampaikan sama ayah saya terutama, Pak kalau mau nyariin jodoh buat saya kriterianya begini. Wah, saya sampaikan. Udah langsung disampaikan kriterianya Bu. Memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan orang tua, apalagi perkara hal yang penting seperti ini. Jadi yang pertama itu saya minta kalau mau dijodohkan sama orang yang tidak merokok. Itu kriteria saya. Pasti teman-teman akan berbeda dong. Nah yang lainnya baru laki-laki yang soleh, ya, yang rajin beribadah dan lain sebagainya. Nah, kenapa yang jadi yang kedua? Karena saya yakin orang tua pasti menginginkan anaknya berjodoh dengan orang yang soleh, gitu ya. Sudah betul, paham lah, gitu kan ya. Itu, ya pesannya seperti itu ya. Tadi tingkatan cinta itu. Masya Allah, merinding saya. Baik teman-teman semua, kita close untuk podcast hari ini. Ibu Nurma, terima kasih ya dalam suasana yang sibuk setiap hari ya, sudah bisa meluangkan waktunya untuk datang di Stick MK Menyapa ini. Sama-sama Bu Neni, kita berbagi ya, kita sharing. Oke. Saya harap minggu depan ada kelanjutannya lagi. Mudah-mudahan dengan banyaknya komentar, pertanyaan dari teman-teman ya, kita angkat langsung di sini. Oke, nanti bertanya tentang apapun, ya pokoknya terkait tentang jodoh ya Bu ya, yang kita bahas hari ini. Baik, cukup sekian ya teman-teman. Sebentar, kalau lama-lama nanti kangennya akan ini, biar kita bertemu lagi di episode ketiga. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mensupport podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe. Jadi saya kayak YouTuber nih ngomongnya ya. Subscribe, like, dan sebarkan. Komen juga sebanyak-banyaknya.
Terutama untuk teman-teman Stikers Muhammadiyah Kuningan, Sivitas Akademika, jangan lupa di sini ada pematerinya soalnya lumayan luar biasa. Terima kasih, kita cukupkan sekian ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.